Setiap kali mendengar tentang ada hamba Tuhan atau ada anak-anak Tuhan di satu pelayanan, itu selalu akan menguatkan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus dengan jemaat Kolose. Dia mengingat semua perjuangan jemaat Kolose. Dia mengingat tentang hamba Tuhan yang melayani di sana. Seorang hamba Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29 tentang Paulus, tentang kerinduan Paulus dalam pelayanan, kerinduan kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Kolose, kerinduan Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia belum pernah ke Kolose, tapi dia mendengar tentang jemaat Kolose. Dia bahkan bersama-sama dengan orang yang membangun jemaat Kolose. Dia bersama-sama dengan orang yang dia bilang orang itu sebagai seorang dari antaramu, hamba Yesus Kristus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Dia bicara juga tentang seorang yang selalu rindu pada jemaat. Saudara mungkin tanpa sadar, di sini juga ada orang-orang yang merindukan saudara-saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang tidak berada bersama-sama dengan saudara di Balikpapan ini, tetapi mereka juga merindukan saudara-saudara. Mereka juga ingin saudara berdiri teguh. Mereka ingin saudara tetap kuat. Pasti mereka selalu mendoakan saudara. Saya bilang ke beberapa saudara hari ini, jika saudara tahu atau saudara, mudah-mudahan saudara sadar bahwa ada orang-orang yang selalu mendoakan saudara. Tetapi yang pasti adalah dari Pastori GAA Solafide Balikpapan, saudara didoakan kepada orang-orang yang saya kirimi renungan setiap hari. Pasti, saya bilang pasti. Dan semoga saudara juga memahami ini, bahwa pasti ada orang yang merindukan saudara untuk tetap kuat. Itu yang tadi, yang saya katakan tadi, kata hati Paulus kepada jemaat di Kolose. Ada seorang bernama Epafras, tetapi sekarang dia bicara tentang dirinya dalam Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29. Dia bicara tentang dirinya. Apa yang dia sampaikan? Apa yang keluar dari hatinya? Itu yang pertama. Yang keluar dari hatinya adalah, dari hati Paulus, yang keluar dari hati Paulus adalah, dialah atau Yesuslah, Kristuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang keluar dari hatinya. Dia ingin, atau pada saat dia memberitakan, dia ingin tiap-tiap orang yang dia nasihati dan ajari dengan segala hikmat dan pimpin menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Di ayat yang ke-29, ini yang menggerakkan hatinya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang menggerakkan hatinya adalah kuat kuasa Tuhan Yesus. Yang dia lakukan adalah dia ingin setiap saat dia memberitakan, dari hatinya yang keluar adalah memberitakan. Itu yang kami beritakan, menasehati, mengajar jemaat, dan memimpin. Itu yang ada di dalam, yang keluar dari hati Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang dia mau jemaat Kolose mengerti, kalian sudah tahu tentang Tuhan. Pada bagian di atas sudah disampaikan waktu lalu, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, saya harus bicara tentang Injil. Tapi saya tidak hanya menginjil. Dia bilang kepada jemaat di Kolose, saya tidak hanya menginjil, tetapi saya harus menasihati. Ini yang sedang dia lakukan. Yang memberitakan Injil di Kolose adalah Epafras. Epafras sudah memberitakan Injil di Kolose.
Sekarang Paulus datang dan mensehati jemaat supaya sempurna sampai kepada Kristus. Selalu seperti itu. Ada yang memberitakan Injil, dan orang yang memberitakan Injil itu adalah teman Paulus. Ada sepasang sahabat yang satu memberitakan Injil, dan mereka bertemu di penjara. Setelah sampai di penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Bersama-sama dengan saya di sini adalah orang yang kalian kasihi, namanya Epafras. Tetapi saya harus bicara padamu, karena Epafras memberitakan Injil, tetapi yang punya tugas untuk menasehati, yang memiliki tugas untuk mengajar dan memimpin sampai kepada kesempurnaan adalah saya. Karena saya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Jadi begini, Epafras memberitakan Injil, tapi tidak bisa berhenti sampai pemberitaan Injil. Harus ada pelayanan lanjut. Di GAA, di strategi kita ada seperti ini. Ada pemberitaan Injil, lalu ada follow up, lalu ada pelayanan lanjut. Di sini kita belajar, ini strategi pelayanan. Ada pemberitaan Injil, lalu ada pelayanan lanjut. Dan pelayanan lanjut itu harus diisi oleh orang yang benar-benar mengerti. Kadang-kala pemberitaan Injil itu bukan tidak perlu pengetahuan yang banyak, tapi biasanya sederhana sekali. Dia cuma mau sampaikan kasih Tuhan yang menyelamatkan, dan orang itu percaya. Tetapi Paulus mau bilang berikut di sini, seperti yang sudah saya katakan waktu lalu. Di Kolose dikatakan begini, kamu sudah saling mengasihi, kamu sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah benar, tapi kamu harus lebih mengerti tentang Tuhan. Itu yang Paulus maksudkan di kitab Kolose ini. Kenapa dia mesti sampaikan itu? Karena ada banyak ajaran yang datang. Ada banyak sekali ajaran yang datang. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran datang, jika Tuhan berkenan kita akan bahas Kolose. Saya lagi pikirkan apa kita mau lanjut pada bulan September atau kita lihat kitab lain. Kalau kita belajar dalam kitab Kolose, ada banyak sekali hal yang mau ditimpakan kepada jemaat Kolose. Tapi Paulus bilang, setiap kali kami beritakan. Siapa yang dia beritakan? Cuma Yesus saja. Nggak ada plus-plusnya. Itu Injil. Injil itu berita sukacita, kabar baik tentang satu, yaitu Yesus. Jadi nggak ada tambah-tambah yang lain. Balik lagi pada apa yang saya sedang nikmati hari-hari ini. Saya punya PA dengan oma-oma. Mereka ada berapa orang itu. Mereka berteman sewaktu SMA dan berteman waktu kuliah. Lalu kami ada PA. Satu waktu saya tanya begini ke oma-oma. Oma, boleh nggak kita datang pada Tuhan? Lalu kita bilang gini ke Tuhan, Tuhan, ini saya persembahkan kepadamu. Boleh nggak kita bilang begitu? Mereka bilang, iya harus begitu Pak Sony. Oke. Jadi kita harus persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Iya. Apa yang kita persembahkan? Uang, apalagi? Banyak ya. Tapi boleh nggak kita datang pada Tuhan dan bilang begini, Tuhan, ini perbuatan baik saya. Ini semua ketaatan saya. Ini semua kesalehan saya berikan padamu. Boleh nggak ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saya? Mereka nggak ngerti pertanyaan saya itu. Jadi seperti ini. Ada sesuatu dalam kita dan kita datang pada Tuhan lalu kita bilang gini ke Tuhan, ini saya bawa kesalehan saya, perbuatan baik saya, ibadah saya, ketaatan saya, kasih saya, banyak yang saya punya Tuhan. Ini saya bawa padamu, saya persembahkan padamu. Dan kita bilang pada Tuhan, bolehkah sekarang Tuhan berikan keselamatan kepada saya? Lama mereka baru sadar pertanyaan saya itu. Baru mereka bilang, kayaknya nggak bisa Pak, nggak bisa ya. Nggak bisa ya kita datang pada Tuhan dan bilang begini, Tuhan boleh nggak? Atau yang berikut begini, kita datang pada Tuhan dan bilang begini pada Tuhan, Tuhan saya mau datang padamu. Apa yang engkau mau saya lakukan? Apa yang engkau mau saya lakukan Tuhan? Katakan pada saya sekarang, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Kira-kira berani nggak orang bilang begitu?
apa lagu biasa kan gitu. Inilah aku Tuhan. Kan? Kalau kita nyanyi persembahan ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kira-kira kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, kita bilang nggak ke Tuhan, Tuhan ini saya Tuhan, saya berikan padamu. Atau kita berdiri dan bilang pada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan sekarang, katakan pada saya Tuhan, apa yang Engkau mau saya lakukan. Ada nggak yang berani begitu? Kalau berhubungan dengan Injil, itu yang Paulus maksudkan. Dialah yang kami beritakan. Cuman Yesus saja. Tidak ada orang yang bisa menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang dapat mengatakan sesuatu kepada Tuhan untuk menyatakan ini saya berikan padamu. Tidak ada. Injil adalah Yesus saja. Karya Yesus saja. Mungkin nanti saya akan ulang-ulang apa yang saya katakan ini, supaya kita mengerti tentang apa itu Injil dan bagaimana menghormati Yesus. Karena Paulus bilang saya memberitakan dia saja. Lalu setiap orang yang kami beritakan tentang dia, kami nasihati orang itu. Saya sudah bilang padamu bahwa Yesus saja. Sekarang apa yang engkau melakukan? Kalau engkau tahu hanya Yesus saja. Yang berikut dia bilang di situ, tiap-tiap orang kami ajari dengan dalam segala hikmat. Hikmat itu Yesus. Semua pengetahuan yang paling tinggi adalah Yesus. Sehingga dalam 1 Korintus dibilang, tidak ada yang pernah didengar, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan, itu yang disediakan Allah. Itu Yesus maksudnya. Nggak ada yang dapat pikirkan tentang Yesus. Jadi kalau Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, saya memberitakan Injil, tapi saya menasihati dan saya ajari mereka dan pimpin mereka. Wah, itu pelayanan sangat sulit. Mungkin itu kami akan bicara. Saya ingin saya mau sampaikan juga ke teman-teman, karena ini sedang menegur saya. Begitu pelayanan. Injili, saya injili, lalu nasihati bersama-sama bagaimana hidup di dalam Tuhan. Lalu di situ dikatakan ajari dia, ajar, nasihati dan ajar tentang Tuhan, lalu pimpin bersama-sama. Itu sebabnya ada gereja. Yaitu kita menginjil, lalu kita nasihati orang itu untuk hidup benar dalam Tuhan, lalu kita ajari tentang firman Tuhan dan ajak bersama-sama. Nggak bisa setelah menginjil berdiri lalu bilang, oh kamu kesana aja. Ada yang kalau ada KKR, ada yang suka bilang gini, setelah itu saudara bisa kembali ke gereja masing-masing. Kalau menurut Paulus nggak begitu. Setelah diinjili nggak bisa bilang balik ke gereja masing-masing, balik ke rumah masing-masing, balik ke kehidupan masing-masing. Nggak begitu. Kalau lihat di sini, setelah injili, nasihati, ajar dan berjalan bersama dengan orang itu. Ini yang sulit dalam pelayanan kita. Karena saya juga baru lihat lagi rekaman saya, ketika saya bilang gini, ternyata di jemaat yang dulu saya layani, apakah ibu bapak mengingat orang yang dulu menginjili ibu dan bapak? Apakah ibu dan bapak masih mendoakan dia? Ada yang bilang gini, so di God dia. Maksudnya orang itu katanya sudah nggak ada lagi. Orang yang menginjili saya sudah tidak ada lagi. Sehingga akhirnya Tuhan ternyata tahu ada orang yang dulu menginjil, tapi sesudah itu tidak lagi berjalan bersama. Rupa-rupanya terputus pelayanan itu. Karena apa yang kami beritakan itu, kalau pakai sistem pelayanan Paulus ya, yaitu kami beritakan, kami nasihati, kami ajari dan pimpin sampai kesempurnaan dalam Kristus. Jadi sulit ya pelayanan. Karena ternyata di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 ini bukan hanya menginjil dan sudah. Nanti kita akan jadi begini di jemaat ini. Padahal kita sebenarnya tidak harus begitu. Begini, ini Pak, ini ada saudara saya Pak, boleh nggak diinjili? Kan paling banyak begitu ya. Ini Pak ada saudara saya Pak, boleh nggak Bapak datang injili? Saya tuh paling sering digituin. Pak Sony,
Boleh datang di sini nggak? Ini ada 3 orang Pak, boleh nggak diinjili? Dan kalau begitu saya nggak pasti datang, saya pasti nggak datang. Kenapa? Nah, kan ada Bapak di situ. Kenapa nggak Bapak injili? Oh begini Pak, soalnya seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Pernah nggak begitu? Ini Pak, sudah ada orang saya injili, boleh bimbing nggak? Pernah nggak begitu? Paling banyak gitu. Kalau Paulus nggak begitu loh. Paulus bilang, kami beritakan, kami nasihati, kami ajari, dan kami pimpin. Sehingga walaupun di penjara, Paulus bilang, jemaat Kolose tanggung jawab saya adalah mengajari kalian tentang Tuhan. Memang yang menginjili adalah Epafras, tapi sekarang Epafras ada di penjara. Sama-sama dengan dia. Memang yang menginjili adalah Epafras, tapi tugas utama penginjilan dan pelayanan adalah Paulus bilang, aku, sebab akulah yang dinyatakan tentang rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Sangat jadi susah kan, apalagi para penatua. Nggak bisa kalau ini. Ini Pak Soni ada ini di sini. Boleh nggak Bapak datang khotbah? Ya Bapak kan penatua. Boleh nggak Bapak aja? Kan Bapak kan apa? Evangelis ya. Boleh nggak Bapak aja? Oh enggak, soalnya Pak begini. Mereka udah bosan. Kalau Pak Soni mereka suka. Nah ini dua dosa ini. Dosa. Kenapa? Kenapa harus saya ya? Ada 2 dosa di sini. 1 yang ngajak berdosa, 2 yang diajak juga berdosa karena nggak mau. Bisa lihat di sini? Jadi nggak bisa seperti itu kalau kita bilang kita mau ikuti cara pelayanan Paulus. Susah ya? Susah. Hari ini kami berdoa tentang ada beberapa keluarga yang didoakan. Lalu setiap pagi kami berdoa. Jadi kami baca dulu tuh Alkitab yang dikirim itu tiap malam ke saudara-saudara. Kami baca dulu, lalu ada renungannya, kami diskusi, lalu setelah itu kami berdoa pokok-pokok doa itu. Nah, Ibu Yosi selalu bagian berdoa Tuhan itu tentang jemaat bla bla bla. Nah, saya ke sisanya. Nah, saya selalu berdoa Tuhan. Saya mulai ingat dulu waktu saya menginjil Tuhan di daerah sana ada orang yang saya injili, saya lupa namanya. Tapi mereka pernah dengar Injil Tuhan. Jika Tuhan berkenan, boleh nggak kami dipertemukan lagi? Dulu saya pelayanan di sana Tuhan, jika Tuhan berkenan, bisa nggak kami dipertemukan lagi? Kenapa? Karena tugas ini ternyata berat sekali. Tidak bisa hanya menginjil lalu biarkan seperti anak ayam yang kehilangan induk. Semoga ketika saya menyampaikan ini kita mulai berpikir, sudah berapa tahun kita di sini pelayanan kita? Bagaimana kalau kita ingat lagi orang-orang yang saya injili, dia ada di mana sekarang? Apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau buat? Bukan mudah melakukan ini. Dan mungkin kita tidak mampu. Bukan mungkin ya, pasti nggak mampu lah. Karena kita biasanya akan tapi itu tugas pendeta sih ya. Itu yang kami akan bicarakan nanti, mungkin saya belum lihat di WA itu hari apa ya. Para teman-teman PG itu bilang, ayo kita diskusi yuk. Kita diskusi tentang liturgi. Mereka tanya ke saya. Karena ada satu jemaat, kalau kami nggak bisa ada kam, Pak Soni. Sebenarnya kita di Solavida juga nggak ada kam. Kenapa? Nggak, soalnya kami ditegur. GA itu esensinya harus ada kam. Ya udah nggak apa-apa. Berarti balik di Solavida tidak melaksanakan esensi GA kan, nggak ada kam. Kalau itu yang harus ada kam. Terus saya bilang ke dia, jadi bagi apa yang Anda mau buat? Ya makanya diskusi Pak. Nah saya pengen dengar itu mereka. Nanti hari Sabtu atau hari Jumat nggak tahu, saya belum lihat. Apa yang mau dibuat? Bagaimana? Tentang ini, tentang itu udah banyak mau dibicarakan. Karena hanya kita sampai pada, aduh susah sekali ya. Kalau Paulus sih enak dia. Dia tugas pertama, ada orang sudah bangun jemaat, dia menulis surat. Dia menulis surat untuk, dia bilang di situ, nasihati, ajari, dan pimpin. Kalau Paulus bisa menulis surat, berarti kita bisa ya sekarang ya. Kalau jari kita lincah kan bermain HP kan, oh ada orang yang ini kita boleh hubungi dia, nggak bisa. Tenang ibu, saya nggak tahu ada masalah apa dalam hidup ibu dan bapak, tapi hari ini saya berdoa untuk ibu dan bapak. Boleh kan kita bilang gitu ke orang-orang itu? Udah mau 44 tahun nih.
Boleh nggak kita ingat siapa lalu? Jangan tunggu begini. Nanti saya minta tolong Om Hengki ya. Om Hengki, boleh layani nggak ini? Ini dulu saya injili, tapi boleh nggak? Kita kan bisa. Bisa nggak kita kalau begitu? Enak banget ya kalau jadi gitu di jemaat ini ya. Langsung nggak perlu pendeta lah. Atau kita berpikir, itu kan tugas pendeta. Buat apa ada pendeta? Iya, tapi kalau di sini, kalau menurut Alkitab, pelayanan itu adalah injili, nasihati, ajari, pimpin. Kan gitu. Apa cuma kita ngerti di sini? Balikpapan kali. Yang lain belum ngerti ya. Sebenarnya baca aja di ayat 28 kan? Kolose 1:28. Kita nggak bisa. Itulah sebabnya di dalam ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Setiap hari yang dipikirkan Paulus itu, bagaimana saya mesti memberitakan Injil, bagaimana saya harus menasehati, bagaimana saya harus mengajar, bagaimana saya harus memimpin. Setiap hari itu yang dia pikirkan. Sama kan kalau orang ada usaha pekerjaan kan, nanti besok mesti kerja apa, mesti bagaimana ini. Kalau kita buka warung umpamanya gitu kan, kalau ada warung besok mesti atur gimana kali tempat duduknya salah kali. Jadi kami ada PA, lalu kami PA di warung. Jadi atur supaya ada orang bisa belanja di sana, kami di sebelah sini. Bicara gitu. Apa boleh nggak? Mengaturnya bagaimana ya? Saya bilang ke ibunya, ibu jangan tutup kalau belum waktunya tutup. Nanti orang nggak terbiasa. Oh, kalau mereka tahu jam 8 masih buka, satu waktu mereka ada di mana? Ini jam 8. Pasti di situ masih buka. Mereka datang kan gitu. Itu yang saya pelajari dari teman-teman yang lain di sana. Kalau kita ada sesuatu kan kita mau gimana ya? Ya kan? Kita mau ngapain ya? Apa yang kita mau buat ya? Seperti apa ya? Begitu kan hidup kan? Nggak mungkin kan hidup cuma puji Tuhan sudah bangun, jalan lagi, puji Tuhan sudah pulang, kan gitu kan, pasti ada yang kita pikirkan kan. Itu yang Paulus maksud sebenarnya. Dalam hidup sehari-hari pun begitu, apalagi dalam pelayanan. Saya tadi kemarin ada yang WA saya, Pak Sony lagi apa? Kalau nggak ngapa-ngapain, boleh nggak saya mau telepon? Itu pertanyaan menjebak banget itu. Kalau saya bilang, oh boleh, berarti Pak Sony lagi nggak ngapa-ngapain kan? Jadi kan di pertanyaannya begini, Pak Sony kalau nggak ngapa-ngapain, boleh nggak saya telepon? Ini pertanyaan biasa, tapi bagi saya tidak biasa ini. Ini luar biasa nih pertanyaan. Sebab kalau saya jawab boleh, berarti Pak Sony lagi nggak ngapa-ngapain kan? Saudara lihat itu? Lalu baru tadi, Pak, ada ibadah kah? Kenapa? Saya mau ke gereja, mau ngobrol dengan Bapak. Saya bilang ada kebaktian keluarga besar. Oh, lain kali aja. Lah, kan tadi tanya ada ibadah, saya mau ke gereja, mau ngobrol dengan Bapak. Saya bilang ada KKB, kalau mau datang aja. Tapi bukan orang GA, bukan anggota jemaat. Cuma orang yang kenal saya aja. Saya sampai ketawa dulu ya. Mau ngobrol sama saya, pasti kan rohani. Nggak mungkin kan ngobrol tentang sepak bola. Atau dia datang begini, Pak, kenapa ya kok Megawati mencalonkan apa? Kenapa? Kan nggak mungkin ngomong itu ke saya. Pasti kan dia ngomong tentang rohani. Nah ini kita lagi ibadah. Ada mau ibadah nih. Kalau mau datang. Oke, nanti lain waktu aja. Aduh. Bagaimana ya? Setiap hari yang mesti digumulkan adalah itu. Itu kehidupan anak-anak Tuhan sebenarnya. Apa yang saya mau buat untuk Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Setiap saat. Itu yang digumulkan. Bagaimana? Aduh, anak saya harus bagaimana? Kalau Ibu Yosi, besok makan apa? Saya bilang ya terserah Ibu Yosi lah. Aduh, tolong bantu mikir. Oke kalau gitu, ayam lagi kan? Kemarin kan sudah ayam, lalu kenapa nanya? Hah? Oh kalau gitu ikan apa ya? Ikan ini. Aduh, kenapa nanya? Untuk masak aja susah dia mikir. Sudah masak, sudah taruh di atas ini lalu dia cicip. Coba rasa. Asin enggak? Asin. Ya. Padahal sudah masak. Itu kan ibu-ibu kan? Mau nyuci, ya hujan. Mau ini, ya gitu. Emang bapak-bapak juga enggak mikir? Mikir juga bapak-bapak. Kalau saya ada di depan laptop, Ibu Yosi enggak ganggu sama sekali. Kalaupun dia mau lagi nyuci, dia cuma lihat saya di depan laptop. Padahal saya lagi main game. Dia nggak tahu saya lagi main game, dia nggak tahu.
Bayangkan ya kalau gitu ya. Istri lihat suaminya lagi, oh kasihan, lagi serius, padahal main game. Gitu. Oh gimana itu ya? Enggak lah Ibu Yosi, nggak mungkin main game. Malu lah. Iya. Yeah. Jadi kalau dia, Pak, aduh ini pasti. Satu waktu, Pak tolong. Udah jatuh ternyata dia slip. Dia duduk di kursi plastik di kamar mandi, lalu pas duduk geser, jatuh dia ke belakang. Jatuh di pintu. Nah saya nggak bisa masuk. Gimana mau masuk? Ditutup pintu. Aduh nggak bisa bangun. Terus saya mesti bagaimana? Saya berdoa, Tuhan bangunkan dia dengan kuasa-Mu. Kayak gitu. Berkatilah dia. Nggak mungkin kan kita sebagai manusia, nggak mungkin kita nggak mikir. Ini saya hari ini seperti ini pokoknya. Malam ketika kita sampai di rumah, kita hari ini saya lakukan ini. Oh ini ada yang kurang. Mudah-mudahan besok bisa diselesaikan. Kan begitu ya. Itu kalau malam kan. Kalau pagi kita bangun pagi, apa yang kita mau bikin ya? Karena kami sudah tua, jadi saya bilang Ibu Yosi, tulis Ibu Yosi. Mau kemana dan mau beli apa? Sudah tulis nomor 1, senter. Nomor 2, sendal. Pas pulang, bawang putih, bawang merah. Terus sampai di rumah, terus senter mana? Aduh lupa, nomor 1 loh itu senter, karena kan perlu senter di situ kan. Kalau mati lampu, syukur kemarin siang-siang mati lampu, nggak perlu senter. Nah kalau malam bagaimana? Kan gitu. Tapi sudah nomor 1 tuh senter. Yang pulang kacang, nggak nyambung ini, karena nggak ada rencana ya, atau ada rencana tapi abaikan, karena susah, kita lemah, kita ingat kita juga kurang. Sudah berdiri di depan, mau beli apa ya? Tiba-tiba lihat gantungan kunci. Gantungan kunci aja. Padahal nggak ada di catatan itu. Tiba-tiba lihat, mendingan kita ke sana aja deh. Kenapa? Di dekat kantornya Ibu Eka, kita ajak Ibu Eka yuk. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Di depan itu kan ada hotel. Hotel apa Ibu Yosi? Benakutai. Nah di Benakutai itu kan ada Pizza Hut. Wah, cepat banget. Tiba-tiba sampai di situ, karena saya lupa kalau ke sana itu lurus, kita belok kiri. Terus dia bilang, dia juga nggak ingatin saya sudah belok kiri. Kan biasa belok kiri beli sayur kan? Ya udah sampai situ. Katanya kita mau ke Pizza Hut. Kalau Pizza Hut kemana? Lurus. Ya sudah belok kiri. Nggak boleh Ibu Yosi kalau sudah melangkah dari Mesir ke Kanaan, jangan balik lagi ke Mesir, ya sudah sayur aja. Susah sekali mau konsisten kan? Iya kan? Kalau dengan Om Hengki udah kebiasaan. Mau kemana Om Hengki? Mau beli tempat masak air. Pulang-pulang hanger. Karena tempat masak air kita udah lihat ini itu. Di tempat lain kali ada. Ya itu artinya 2 bulan depan baru kita beli itu. Ya kan? Nggak bisa. Tapi Paulus bilang gini. Ada sesuai dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Siapa yang beri kekuatan kepada kita kalau kita melayani Tuhan atau berpikir tentang kehidupan kita? Kadang-kala bukan kita, tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam kita. Sehingga ketika kita dapat melakukan sesuatu, kita akan bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri kekuatan pada saya, sebagai manusia lemah, pasti ada banyak sekali yang saya lupakan. Iya benar. Injili, nasihati, ajar, pimpin. Dan pikirkan setiap saat apa yang akan kita lakukan untuk Tuhan. Dan tolong ingat, ketika kita dapat melakukan itu, termasuk anak-anak kita, saya bilang kepada mereka, pemuda remaja, kalaupun kamu dapat melakukan sesuatu, pasti karena kekuatan Tuhan di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang bukan milik Tuhan. Tidak ada. Dan tidak ada yang dapat kita gerakkan dalam hidup kita jika Tuhan tidak izinkan kita melakukan itu. Kecuali kita melawan Tuhan. Tuhan tidak akan gerakkan kita untuk melawan kehendaknya. Dia akan selalu gerakkan kita. Dia akan beri kekuatan kepada kita supaya kita sempurna dalam Kristus. Itu yang Paulus maksudkan kepada jemaat di Kolose, dan itu yang harus kita miliki sebagai jemaat GAA Solafide Balikpapan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh merenungkan. Ada banyak sekali hal yang harus kami pelajari. Tapi Tuhan tolonglah kami supaya kami selalu ingat ada kekuatan dari Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau berserah kepadamu. Bentuk kami sesuka Tuhan dan beri kami kekuatan dari Tuhan untuk selalu kami ingat bahwa kami harus melayani-Mu. Berkati Gereja Alkitab Anugerah Solavide Balikpapan selama tahun-tahun yang sudah lalu sampai saat ini. Kami tahu ada rencana Tuhan yang indah yang harus kami lakukan. Tuhan pasti berkati pelayanan ini. Kami yakin